Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijr Ismail adalah bangunan tembok setengah lingkaran dengan ukuran tinggi 1,32 meter dan tebal 1,5 meter. Asalnya merupakan pondasi yang dibangun oleh kaum Quraisy ketika bangunan Ka'bah akan direnovasi sesuai dengan pondasi yang digariskan oleh Nabi Ibrahim. Kaum Quraisy saat itu terlepas dari kebiasaan mereka berdagang dengan cara-cara yang mengandung unsur gharar atau tipu daya. Namun ketika mereka berencana merenovasi bangunan Ka'bah, para tokoh Quraisy sepakat bahwa harta yang didonasikan untuk kepentingan renovasi Ka'bah harus dipastikan diperoleh dari cara yang halal. Oleh karenanya dana yang dikumpulkan tidak terlalu banyak dan tidak mencukupi untuk membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi yang sudah digariskan oleh Nabi Ibrahim, maka tersisalah bagian Hijr Ismail ini sebagai tanda bagian dari bangunan Ka'bah. Sehingga orang yang tawaf mengetahui batasan yang harus dilalui. Sebagaimana diketahui bahwa tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, dengan memposisikan Ka'bah berada di sebelah kiri, jika orang yang tawaf masuk ke bagian dalam Hijr Ismail artinya orang tersebut tawaf tidak mengelilingi Ka'bah, otomatis tawafnya menjadi tidak sah. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah, لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضة الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه رواه مسلم. Jika saja kaummu bukan baru masuk Islam, maka sungguh aku akan bangun Ka'bah sesuai dengan pondasi yang dicanangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sungguh akan aku jadikan untuknya dua buah pintu, satu pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar. Hadis riwayat Muslim. Ketika Ka'bah terbakar pada saat Abdullah bin Zubair menguasai kota Mekah, Abdullah bin Zubair membangun kembali Ka'bah sesuai dengan pondasi yang digariskan oleh Nabi Ibrahim sebagaimana sabda Rasulullah di atas. Namun setelah Abdullah bin Zubair meninggal dunia, Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi berkirim surat ke Abdul Malik bin Marwan mengenai apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ini, dan Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan agar Ka'bah dikembalikan bentuknya sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Mahdi berencana akan menggabungkan Hijr Ismail menjadi satu bangunan dengan Ka'bah sebagaimana pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Namun rencana tersebut ditentang oleh Imam Malik dengan pertimbangan jangan sampai persoalan Hijr Ismail ini dipolitisasi oleh para penguasa. Beliau berkata, إني أكره أن يتخذها الخلفاء لعبة هذا يرى رأي ابن الزبير وهذا يرى رأي عبد الملك بن مروان وهذا يرى رأيا آخر. Aku tidak ingin para penguasa menjadikan Hijr Ismail sebagai mainan. Satu penguasa beralasan karena mengikuti pendapatnya Ibnu Zubair, penguasa lainnya beralasan mengikuti pendapatnya Abdul Malik bin Marwan, sementara penguasa lainnya lagi beralasan mengikuti pendapat yang lain. Kenapa dinamakan Hijr Ismail? Dinamakan Hijr Ismail karena merupakan tempat yang dijadikan Nabi Ibrahim untuk meletakkan anaknya Ismail dan kambingnya dengan dinaungi pohon ara yang saat itu sangat dikenal di kota Mekah. Selain disebut Hijr Ismail, ada beberapa sebutan lain yaitu 1. Al-Hijr, dinamakan demikian karena merupakan batasan Ka'bah. 2. Jidir, yang secara harfiah memiliki arti dinding tembok. 3. Hafrah Ismail, yang berarti lubang, di mana sebelum pondasi Ka'bah diangkat dan dibangun, bagian ini merupakan lubang. 4. Hatem, yang berarti reruntuhan atau pecahan, dinamakan demikian karena ia merupakan bagian Ka'bah yang terpisah. Sebagian kalangan mengatakan Hijr tersebut dinamakan Hijr Ismail karena di dalamnya terdapat kuburnya Nabi Ismail, bahkan sebagian kalangannya mengatakan bukan hanya kubur Nabi Ismail tapi kubur Siti Hajar juga. Namun pendapat ini tidak memiliki dasar yang kuat. Keutamaan Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah, oleh karenanya sholat sunnah di dalam Hijr Ismail seperti sholat di dalam Ka'bah dan hukumnya mustahab. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Bilal bahwa pada tahun pembebasan kota Mekah, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalamnya 2 rakaat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Sayyidah Aisyah ingin masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalamnya, maka kemudian Rasulullah SAW memegang tangannya dan mengajak masuk ke dalam Hijr Ismail. Beliau bersabda, صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت
رواه أبو داود والترمذي والنسائي. Salatlah di dalam hijr Ismail jika engkau ingin masuk ke dalam Ka'bah. Sesungguhnya ia merupakan bagian dari Ka'bah. Sesungguhnya kaummu ketika membangun Ka'bah membatasi dan mengeluarkannya dari bagian Ka'bah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Para ulama berpendapat, untuk lebih berhati-hati sebaiknya tidak melaksanakan sholat fardu di dalam hijr Ismail, karena Rasulullah belum pernah melakukannya, dan sebagian ahlul ilmi mengatakan, tidak sah melaksanakan sholat fardu di dalam Ka'bah dan di dalam hijr Ismail karena hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah. Oleh karena itu, jika ingin melaksanakan sholat fardu sebaiknya dilaksanakan di luar Ka'bah dan hijr Ismail, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan keluar dari khilaf para ulama yang berpendapat bahwa sholat fardu tidak sah jika dilakukan di dalam Ka'bah dan hijr Ismail. Konsekuensi hijr Ismail bagian dari Ka'bah, maka orang yang tawaf, tidak sah tawafnya jika ia masuk ke dalam hijr Ismail dari pintu dekat rukun Syami dan keluar di pintu dekat rukun Iraki. Karena jika demikian maka ia tawaf di dalam Ka'bah. Sedangkan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, orang yang tawaf harus berada di luar Ka'bah, sedangkan hijr Ismail bagian dari Ka'bah.